Selamat pagi Bu Rian, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari tim 1 akan membawakan informasi dan slide mengenai materi proses model. Berikut adalah presentasi kami. Selamat menikmati, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Saya Muhammad Rasyad Bismawiratara akan menjelaskan mengenai introduction dan waterfall. Untuk introduction, pengujian perangkat lunak dan sistem sebagian besar dijalankan dalam tahap pembuatan perangkat lunak. Dengan tes juga dilakukan selama proses pembuatan perangkat lunak. Ada banyak siklus pengembangan atau proses model dan pengujian yang dapat diterapkan untuk semua proses model. Pengujian didasari pada informasi input yang sama dengan menggunakan proses model dan memberikan data yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produk atau perangkat lunak. Dan juga untuk mengembangkan efisiensi proyek perangkat lunak secara umum. Setiap aktivitas desain dapat memberikan efek cacat produksi dan harus dikaitkan dengan satu atau lebih aktivitas untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kecacatan produk. Software Development Lifecycle atau SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi dan metode dalam mengembangkan sistem tersebut. Sistem yang dibangun dengan menggunakan sistem development lifecycle akan memudahkan dalam mengidentifikasi masalah dan merancang sistem sesuai kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Waterfall. Tahapan waterfall dapat dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Waterfall sendiri menurut Pressman 2014 adalah ketika suatu persyaratan masalah dipahami dengan baik atau ketika pekerjaan mengalir dari komunikasi melalui penjabaran secara linear. Model air terjun kadang-kadang disebut sebagai siklus hidup klasik, menunjukkan pendekatan sistematis, sekuensial untuk mengembangkan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan dan berlangsung melalui proses perencanaan, permodelan, konstruksi, dan penyebaran yang berpuncak pada dukungan berkelanjutan dari perangkat lunak yang sudah selesai. Yang pertama adalah communication atau project initiation, requirement gathering. Yang kedua planning, estimating, scheduling, tracking. Yang ketiga modeling, analisis desain. Yang keempat construction, code. Dan yang kelima adalah deployment, development, delivery, support, and feedback. Waterfall. Tahapan waterfall dapat dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Waterfall sendiri menurut Pressman 2014 adalah ketika suatu persyaratan masalah dipahami dengan baik atau ketika pekerjaan mengalir dari komunikasi melalui penjabaran secara linear. Model air terjun kadang-kadang disebut sebagai siklus hidup klasik, menunjukkan pendekatan sistematis, sekuensial untuk mengembangkan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pelanggan dan berlangsung melalui proses perencanaan, permodelan, konstruksi, dan penyebaran yang berpuncak pada dukungan berkelanjutan dari perangkat lunak yang sudah selesai. Yang pertama adalah communication atau project initiation, requirement gathering. Yang kedua planning, estimating, scheduling, tracking. Yang ketiga modeling, analisis desain. Yang keempat construction, code. Dan yang kelima adalah deployment, development, delivery, support, and feedback.
Waterfall sendiri menurut Holmes 2012 dapat beradaptasi dengan baik terhadap ledakan aktivitas generik ke dalam aktivitas kerja yang lebih rinci, sehingga dapat dengan mudah diimpor ke dalam alat manajemen proyek, memungkinkan untuk melakukan penambahan tugas-tugas verifikasi pada setiap kegiatan dari desain. Namun, prinsipnya adalah bahwa tidak mungkin untuk meninjau kembali aktivitas yang dianggap selesai. Artinya, setiap kegiatan yang berakhir dengan tonggak yang jelas mengidentifikasi apakah tujuan kegiatan telah tercapai dan memutuskan pada awal kegiatan berikutnya. Setiap kembali akan menyeratkan eksekusi ulang dari tonggak penyelesaian untuk kegiatan ini. Kelemahan utama dari penerapan yang ketat dari siklus waterfall adalah bahwa apabila ada cacat yang dihasilkan pada satu fase dan terdeteksinya pada fase terakhir, maka untuk koreksi fase yang rusak tidak memungkinkan untuk dimulai dari awal. Selanjutnya adalah kelemahan bahwa pengujian proyek dapat dimulai terlambat, sehingga adanya risiko pengujian tersebut dapat terlewat karena adanya kendala waktu. Menjelaskan tahapan-tahapan waterfall. Yang pertama adalah requirement analysis, di mana pada tahap ini pengembang sistem diperlukan suatu komunikasi yang bertujuan untuk memahami software yang dibutuhkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei, atau diskusi. Tahap kedua dari waterfall adalah sistem desain. Pada proses desain dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan desain perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan desain algoritma prosedural. Biasanya contoh desain sistem yang digunakan adalah data flow diagram, flowchart, mind map, entity relationship diagram, dan konteks diagram. Tahap selanjutnya dari waterfall adalah implementation. Pada tahap ini terjadi proses penerjemahan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin. Dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman atau coding, kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan pada tahap berikutnya. Keempat, tahap integration and testing. Pada tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi software yang ada apakah terdapat kesalahan atau tidak. Tahapan yang terakhir adalah operation and maintenance. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya, perbaikan sistem implementasi unit sistem, dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru sesuai dengan informasi dari pengguna. Kelebihan dari model waterfall. Yang pertama adalah waterfall adalah sebuah model pengembangan yang paling handal dan paling lama digunakan. Yang kedua, cocok untuk sistem software dengan kompleksitas rendah atau yang predictable. Yang ketiga, pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol apabila menggunakan metode waterfall. Kekurangan metode waterfall. Waktu pengembangan yang relatif lama karena harus menunggu tahap sebelumnya selesai untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua, biaya lebih mahal karena adanya waktu pengembangan yang relatif lama. Yang ketiga, karena tahapan pada waterfall tidak dapat berulang,
Maka model ini lebih tidak cocok untuk permodelan pengembangan yang memiliki kompleksitas tinggi, dengan kemungkinan perulangan-perulangan tahap bisa terjadi. Masalah yang dialami pada metode waterfall berdasarkan informasi yang sering disampaikan adalah project jarang mengikuti alur sekuensial yang seharusnya. Maksudnya adalah mengikuti aluran dari waterfall adalah hal yang cukup jarang ditemui. Kenapa? Karena relatif kompleksitas yang ada di proyek sekarang tidak sesederhana itu. Sehingga apabila benar-benar mengikuti alur metode waterfall, maka proyek tidak dapat berjalan dengan semestinya. Yang kedua, adanya kemungkinan konsumen kesulitan dalam menyampaikan semua requirement dengan jelas, yang berakibat resiko terjadinya perulangan tahap dapat muncul karena requirement yang tidak jelas tersebut akan diketahui nanti pada akhir ketika program sudah selesai. Yang ketiga, perlu adanya kesabaran dalam menggunakan proses metode waterfall ini. Dikarenakan tahap yang berulang dan relatif lama, maka konsumen perlu memiliki kesabaran. Kesimpulan pada metode waterfall adalah dengan pengembangan software yang bersifat phase-based atau fase cepat dan adanya perubahan yang tiada henti, metode waterfall tidak cocok digunakan untuk kondisi seperti ini. Namun, waterfall akan cocok digunakan untuk software-software yang bersifat tidak kompleks atau sederhana dengan tujuan-tujuan pencapaian software yang sudah jelas, requirement yang sudah jelas, maka kondisi tersebut cocok digunakan metode waterfall. Scrum metodologi yaitu sebuah kerangka kerja sederhana untuk pengembangan produk kompleks. Scrum membantu untuk mengorganisir sebuah tim dan harus memiliki komunikasi yang kuat antara member tim tersebut. Scrum mengatakan bahwa setiap sprint dimulai dengan meeting singkat untuk perencanaan dan diakhiri dengan review. Ini adalah ide fundamental dari Scrum untuk sebuah project management. Tahapan metode Scrum. Pertama, buat tim Scrum. Untuk melakukan proses Scrum yang efektif, penting untuk memilih anggota tim yang tepat. Disarankan untuk membuat tim beranggotakan 5-9 orang. Tim ini harus memiliki kompetensi yang beragam mulai dari developer, tester, support, designer, business analyst, dan lain-lain. Yang kedua, tunjuk Scrum Master. Setelah menentukan siapa saja anggota tim untuk proses Scrum, jangan lupa tunjuk juga seorang untuk bertanggung jawab sebagai Scrum Master. Scrum Master adalah orang yang memastikan bahwa tim Scrum bekerja dengan efektif dan progresif. Jika ada masalah, Scrum Master harus berusaha menyelesaikannya. Posisi ini cukup mirip dengan Project Manager. 3. Tentukan jangka waktu proses. Idealnya seluruh tahapan metode Scrum bisa diselesaikan dalam 7 hingga 30 hari. Untuk itu, meeting itu sangat penting untuk menentukan siapa saja yang harus dikerjakan dan siapa saja yang bertanggung jawab akan tiap-tiap pekerjaan dalam proses Scrum. 4. Tunjuk product owner. Selain Scrum Master, sebuah tim Scrum juga harus memiliki product owner. Posisi ini memiliki wewenang untuk memastikan tim membutuhkan hasil yang sesuai dengan keinginan klien. Biasanya product owner berhubungan lebih sering dengan klien. Yang kelima, buat product backlog. Product backlog adalah bagian penting dari tahapan metode Scrum. Dalam product backlog ada semua kebutuhan dari user story yang diharapkan selesai dari suatu proyek. 6. Mulai sprint. Tahap selanjutnya bagi tim Scrum adalah memulai melakukan sprint. Yang ketujuh, akhiri sprint. Setelah suatu proses selesai, tahap selanjutnya dalam metode Scrum adalah menutup sprint tersebut dan memulai yang baru. Perlu dilakukan evaluasi dan proses sprint yang sudah diselesaikan agar proses kerja bisa lebih efektif di waktu yang akan datang. Peran yang ada di Scrum. Yang pertama ada Master Scrum, yaitu tugasnya biasanya memastikan prosedur diikuti, memastikan semua berjalan lancar dan melindungi tim dari gangguan. Master Scrum berbeda dari manajer proyek tradisional dalam banyak hal, termasuk peran ini tidak memberikan arahan sehari-hari
kepada tim dan tidak memberikan tugas kepada individu. Yang kedua ada product owner, yaitu pemilik produk. Biasanya orang yang dianggap paling penting dari sebuah proyek. Bagian dari tanggung jawab pemilik produk adalah memiliki visi tentang apa yang ingin dia buat dan menyampaikan visi tersebut kepada tim Scrum. Tugas utama pemilik produk adalah untuk menjadi nilai bagi stakeholder atau pemegang saham. Yang ketiga ada tim Scrum. Sebuah tim Scrum adalah tim yang mengatur pekerjaan mereka sendiri dan merupakan sebuah tim yang lintas fungsional. Member tim akan melakukan analisis, implementasi, perancangan, pengujian, dan lain-lain. Meskipun individu dapat bergabung dengan tim dengan berbagai jabatan, di Scrum judul tersebut tidak signifikan. Kelebihan pada Scrum. Yang pertama, keperluan berubah dengan cepat. Yang kedua, tim berukuran kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang, dan memperdayakan satu sama lain. Yang ketiga, pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga hemat waktu. Yang keempat, dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. Yang kelima, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai saat diperlukan. Kekurangan Scrum yang saya tahu yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena tiap perubahan akan selalu diterima. Selanjutnya adalah metode prototype. Metode ini merupakan pengembangan dan revolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Dalam model prototipe ini, perangkat lunak dipresentasikan kepada pengguna untuk mendapat masukan dari pengguna yang bersangkutan agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pada gambar tertera bagaimana gambaran singkat tahapan model proses prototipe. Pertama adalah mendengarkan pelanggan, lalu mulai membangun dan memperbaiki prototipe. Selanjutnya adalah pelanggan menguji coba prototipe. Lebih detailnya, tahapan pada prototipe itu pertama adalah pengumpulan kebutuhan, pengumpulan data yang dibutuhkan untuk pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, mulai membangun prototipe, membangun rancangan yang meliputi semua aspek software yang digunakan untuk penyajian sementara kepada pelanggan. Selanjutnya, evaluasi prototipe. Evaluasi dilakukan jika prototipe yang dihasilkan sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika belum, maka akan dilakukan perbaikan prototipe kembali. Lalu, pengkodean sistem. Pada tahap prototipe ini, prototipe harus sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu, prototipe ini diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah tahap menguji sistem. Pengujian dilakukan sebelum perangkat lunak benar-benar bisa dipakai oleh pengguna. Lalu evaluasi sistem, yaitu evaluasi yang dilakukan apakah sistem sudah siap untuk dilempar ke pasar atau belum. Yang terakhir adalah penggunaan sistem. Sistem yang sudah jadi dilempar ke pasar atau konsumen dan siap untuk digunakan. Kelebihan dan kekurangan pada proses model prototipe. Kelebihannya yaitu pemakai atau pengguna berperan aktif dalam pengembangan sistem, sedangkan kekurangan dari sistem ini memungkinkan terjadinya pengembalian terhadap coding, implementasi, dan perbaikan siklus yang digunakan untuk mendominasi sistem informasi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Selamat pagi semuanya.